Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florianti Banjarnahor dengan nomor NPM 1910262611242. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas UTS Organisasi dan Manajemen Perusahaan. Oke, langsung saja kita jawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud organisasi, manajemen, hubungan organisasi, dan manajemen? Jelaskan. Oke, di sini secara umum pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dapat diartikan sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari banyak orang. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu manajemen, yang berarti seni, untuk mengatur atau mengelola sesuatu dalam bahasa Inggris. Kata manage berarti mengendalikan atau mengelola secara umum. Manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Cara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Organisasi dan manajemen memiliki hubungan yang erat, di mana organisasi merupakan wadah atau tempat manajemen melakukan kegiatan. Artinya manajemenlah yang mengatur dari berjalannya atau terlaksananya kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Namun dalam melakukan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara individual. Dengan kata lain, tujuan tersebut tidak dapat dicapai oleh manusia secara individual, akan tetapi hanya dengan kerjasamalah tujuan tersebut akan tercapai. Yang kedua, tujuan organisasi dan jelaskan bagaimana manajemen dijalankan. Di sini saya menjawab tujuan yang ingin dicapai oleh pengorganisasian dalam manajemen. 1. Mempermudah pelaksanaan tugas. 2. Mempermudah pimpinan melakukan pengendalian. 3. Agar kegiatan-kegiatan para anggota terarah ke satu tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, agar dapat menentukan orang-orang yang tepat untuk tugas-tugas yang ada. Bagaimana manajemen dijalankan? Manajemen memiliki 4 kerangka, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Di dalam informasi lain, Anda akan lihat ada kerangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, atau 5 kerangka manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, staffing, leading, dan pengendalian. Apapun modelnya, pada dasarnya memiliki satu tujuan. Proses merupakan kegiatan untuk melakukan aktivitas secara rutin dan sistematisnya dalam menjalankan kerangka-kerangka manajemen. Kegiatan ini dilakukan para manajer di setiap tingkatan. Yang ketiga ada jelaskan struktur organisasi dan kelebihannya dan kekurangannya. Tipe struktur fungsional. Mendesain struktur berdasar fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi, divisi, subdivisi, misal fungsi niaga, fungsi SDM, dan fungsi teknik. Tipe ini memiliki kelebihan seperti berikut: mempromosikan keterampilan yang terspesialisasi, dan tipe fungsional ini relevan untuk situasi seperti berikut: lingkungan stabil, tugas bersifat rutin dan tidak banyak perubahan terjadi, mengutamakan efisiensi dan kapabilitas fungsional. Namun, tipe fungsional juga memiliki sejumlah keterbatasan seperti menekankan pada rutinitas tugas, kurang memperhatikan aspek strategis jangka panjang, menumbuhkan perspektif fungsional yang sempit, mengurangi komunikasi dan koordinasi antar fungsi, membutuhkan ketergantungan antar fungsi, dan kadang membuat koordinasi dan ketentuan jadwal kerja menjadi sulit dilakukan. Yang keempat ada jelaskan top dan middle manajemen dan keterampilan. Manajemen tingkatan puncak. Manajemen tingkatan puncak adalah tingkatan manajemen paling tinggi dalam sebuah perusahaan dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemimpin perusahaan. Manajemen tingkat ini, keahlian yang diperlukan adalah keahlian dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan, konseptual, manajemen waktu, manajemen global, dan pada tingkat ini juga mereka memiliki tingkat otoritas tertinggi
dalam perusahaan. Beberapa tugas manajemen puncak antara lain: 1. Menyusun serta menetapkan berbagai rencana perusahaan. 2. Menentukan apa tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, mengatur manajemen yang ada di bawah posisi manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah atau middle management adalah manajemen yang berada di bawah manajemen tingkat puncak. Untuk manajer tingkat menengah biasanya ditempati oleh para manajer bagian operasional dari mulai pemasaran, personalia, produksi, dan keuangan. Manajer tingkat menengah ini tidak terlalu membutuhkan berbagai keterampilan yang sifatnya konseptual. Mereka cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis. Orang yang biasanya menempati posisi ini biasanya terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Kalian yang harus memiliki kuasa adalah kalian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Tugas manajemen menengah yaitu antara lain: 1. Melaksanakan perintah, rencana, serta kebijakan yang telah ditetapkan manajemen puncak. Yang kedua, memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen puncak. Dan yang terakhir, berkomunikasi dengan manajemen puncak serta manajemen tingkat dan lain-lain. Pertanyaan nomor 5, jelaskan bagaimana proses rekrutmen, seleksi, penempatan, dan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kunci utamanya terletak pada proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan calon atau calon pegawai. Langkah-langkah proses rekrutmen antara lain: 1. Menganalisa kebutuhan posisi. 2. Merencanakan proses rekrutmen. 3. Pasang lowongan. 4. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dan yang kelima, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Ketika orang yang terpilih dipanggil, yang perlu dilakukan adalah merundingkan gaji dan tunjangan perusahaan, seperti uang lembur, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Jangan lupa untuk memberitahu para kandidat tanggal mulai sehingga mereka memiliki cukup waktu yang menyelesaikan tugas di perusahaan sebelumnya. Yang keenam, jelaskan pentingnya budaya organisasi dan pengaruh terhadap perusahaan. Budaya perusahaan merupakan cerminan dari pelaku petinggi di perusahaan. Banyak karyawan yang belum paham betul arti budaya perusahaan secara benar. Yang banyak terlintas di pikiran para karyawan, budaya perusahaan adalah sebuah sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh para pimpinan di tempat mereka bekerja. Tanya itu saja, budaya perusahaan juga merupakan identitas sebuah perusahaan. Dengan identitas perusahaan yang kuat, sebuah perusahaan tidak akan terpengaruh budaya di luar perusahaan. Bahkan, budaya perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Budaya perusahaan yang baik mampu membuat karyawan bekerja secara maksimal tanpa merasa tertekan dan dipaksa. Yang ketujuh, jelaskan konsep kepemimpinan yang efisien dan efektif bagi manajer atau pemimpin. Ada 4 jenis kepemimpinan yang paling sering ditetapkan, yaitu kepemimpinan yang demokratis, kepemimpinan yang otokratis, kepemimpinan yang bersifat afiliatif, dan kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan yang demokratis adalah suatu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang demokratis merupakan seorang pendengar yang baik bagi para pengikutnya dan seorang pekerja tim yang baik serta mampu mempengaruhi dan berkolaborasi dengan tim dipimpinnya. Gaya kepemimpinan afiliatif yaitu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggota timnya untuk lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Seorang pemimpin perusahaan untuk lebih aktif dalam Pemimpin perusahaan dapat menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini untuk memotivasi tim saat berada di saat sulit maupun untuk mempererat hubungan antar anggotanya. Jenis kepemimpinan visioner yaitu jenis kepemimpinan di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota timnya, berpegang teguh pada visi yang ditetapkan dan mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugasnya sejalan dengan tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Sekian dan terima kasih. Demikian jawaban saya.